apakah Bapak memiliki sebuah protokol atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di bidang etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Ya, tergantung konteks masalahnya, tergantung konteks etika dilemanya. Jadi kalau sekiranya yang ringan-ringan saja, saya tidak akan menunda-nunda persoalan, maka akan saya selesaikan pada saat itu setelah melakukan diskusi dan persuasif satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika persoalannya agak perlu pengkajian, perlu pemahaman yang lebih dalam, perlu perencanaan yang agak matang untuk mengeluarkan sebuah keputusan ketika kita terjadi dilema, maka akan saya coba jadwalkan kepada teman-teman itu supaya bisa ketemu hari ini dan agendanya seperti ini. Itu artinya tergantung konteks masalahnya seperti itu. Jadi bisa diselesaikan langsung kalau masalahnya ringan-ringan saja, karena tidak boleh juga disimpan-simpan terlalu lama. Tapi kalau memerlukan pengkajian, memerlukan pemahaman yang lebih dalam, mungkin saya akan coba menjadwalkan dengan waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Tergantung dari masalahnya, konteks masalahnya. Ya. Nomor 7 nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya itu? Pasti kita tidak boleh bertindak merasa bisa sendiri dan merasa berkuasa sendiri. Karena saya merasa secara pribadi di lingkungan ini saya hanya memastikan bahwa saya seorang pemimpin, tapi saya tidak merasa sebagai seorang pemimpin, kan gitu. Maka ketika saya memastikan saya seorang pemimpin, saya tentunya butuh orang banyak. Perlu saya menghadirkan teman-teman. Secara prosedur mungkin di sini ada namanya wakil kepala sekolah, ada pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, humas, bendahara dan lain sebagainya. Termasuk teman-teman yang terwakili sebagai kepanjangan dari orang tua, yaitu komite dan sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian akan mempengaruhi saya dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi ketika saya harus memastikan bahwa ini harus mengambil langkah cepat, tentunya saya akan ambil dulu langkah cepat yang sehingga bisa bermanfaat untuk kemudian akan saya evaluasi di depan teman-teman yang lain. Selanjutnya pertanyaan kedua, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dalam etika? Ada beberapa hal. Yang pertama, ketika saya mengambil sebuah keputusan dalam etika dilema atau dalam rujukan moral, memang ini berisiko. Ada yang bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu, ada juga yang tidak bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu. Tapi yang terpenting adalah ketika ini sudah mulai proses musyawarah, apapun keputusan yang saya ambil itu maka dianggap sah dan pihak-pihak yang tidak setuju itu perlu menyepakati. Artinya hikmahnya adalah bermusyawarahlah dulu, kemudian nikmati saja program-program yang hasil musyawarah tersebut. Artinya segala sesuatu perlu musyawarah. Yang kedua adalah saya perlu membaca psikologi teman-teman, psikologi orang-orang yang sama-sama memiliki kepentingan, sehingga saya dari cara pembicaraan, dari cara menangani persoalannya, saya harus paling tidak saya mendekati keinginan psikologi teman-teman yang sama-sama memiliki kepentingan atau dalam terlibat di etika dilema ini. Dan yang terakhir adalah hikmahnya. Saya bisa mengambil hikmah yang paling berharga adalah bahwa kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kemajuan sebuah organisasi tanpa bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama. Dan saya bisa merasa bahwa tidak selamanya apa yang saya lakukan itu orang itu suka, pasti ada yang tidak sukanya. Itu menjadi koreksi terbesar bagi saya selama ini. Berdasarkan hasil wawancara saya dan Bapak,
kesimpulannya, pertama, seorang pimpinan dalam mengambil keputusan itu tentu harus berpihak pada murid ya Pak. Yang kedua adalah untuk kepentingan bersama. Betul. Dan kemudian yang ketiga juga harus dengan nilai-nilai kebenaran. Betul. Kebenaran universal. Bapak, terima kasih Ya. sudah bersedia untuk saya wawancara. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya bisa menambah ilmu saya dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa saya jalankan sebagai seorang guru ya, ataupun seorang pembimbing pembelajaran ketika saat pembelajaran di dalam kelas. Saya secara pribadi sebagai pimpinan memberikan pesan, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan hari ini bisa tercapai. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dunia etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Ya, tergantung konteks masalahnya, tergantung konteks etika dilemanya. Jadi kalau sekiranya yang ringan-ringan saja, saya tidak akan menunda-nunda persoalan, maka akan saya selesaikan pada saat itu setelah melakukan diskusi dan persuasif satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika persoalannya agak perlu pengkajian, perlu pemahaman yang lebih dalam, perlu perencanaan yang agak matang untuk mengeluarkan sebuah keputusan ketika kita terjadi dilema, maka akan saya coba jadwalkan kepada teman-teman itu supaya bisa ketemu hari ini dan agendanya seperti ini. Itu artinya tergantung konteks masalahnya seperti itu. Jadi bisa diselesaikan langsung kalau masalahnya ringan-ringan saja, karena tidak boleh juga disimpan-simpan terlalu lama. Tapi kalau memerlukan pengkajian, memerlukan pemahaman yang lebih dalam, mungkin saya akan coba menjadwalkan dengan waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Tergantung dari masalahnya. Konteks masalahnya. Ya. Nomor 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus sebelumnya itu? Pasti. Kita tidak boleh bertindak merasa bisa sendiri dan merasa berkuasa sendiri. Karena saya merasa secara pribadi di lingkungan ini saya hanya memastikan bahwa saya seorang pemimpin, tapi saya tidak merasa sebagai seorang pemimpin, kan gitu. Maka ketika saya memastikan saya seorang pemimpin, saya tentunya butuh orang banyak. Perlu saya menghadirkan teman-teman. Secara prosedur mungkin di sini ada namanya wakil kepala sekolah, ada pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, humas, bendahara dan lain sebagainya. Termasuk teman-teman yang terwakili sebagai kepanjangan dari orang tua, yaitu komite dan sebagainya. Nah, itu adalah orang-orang atau pihak-pihak yang kemudian akan mempengaruhi saya dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi ketika saya harus memastikan bahwa ini harus mengambil langkah cepat, tentunya saya akan ambil dulu langkah cepat yang sehingga bisa bermanfaat untuk kemudian akan saya evaluasi di depan teman-teman yang lain. Selanjutnya pertanyaan kedua, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan di dunia etika? Ada beberapa hal. Yang pertama, ketika saya mengambil sebuah keputusan dalam etika dilema atau dalam rujukan moral, memang ini berisiko. Ada yang bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu, ada juga yang tidak bisa diterima oleh pihak-pihak tertentu. Tapi yang terpenting adalah ketika ini sudah mulai proses musyawarah, apapun keputusan yang saya ambil itu maka dianggap sah dan pihak-pihak yang tidak setuju itu perlu menyepakati. Artinya hikmahnya adalah bermusyawarahlah dulu, kemudian nikmati saja program-program yang hasil musyawarah tersebut. Artinya segala sesuatu perlu musyawarah.
Yang kedua adalah saya perlu membaca psikologi teman-teman, psikologi orang-orang yang sama-sama memiliki kepentingan. Sehingga saya dari cara pembicaraan, dari cara menangani persoalannya, saya harus paling tidak saya mendekati keinginan psikologi teman-teman yang sama-sama memiliki kepentingan atau dalam terlibat di etika dilema ini. Dan yang terakhir adalah hikmahnya. Saya bisa mengambil hikmah yang paling berharga adalah bahwa kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk kemajuan sebuah organisasi tanpa bantuan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama. Dan saya bisa merasa bahwa tidak selamanya apa yang saya lakukan itu orang itu suka, pasti ada yang tidak sukanya. Itu menjadi koreksi terbesar bagi saya selama ini. Berdasarkan hasil wawancara saya dan Bapak, kesimpulannya pertama, seorang pimpinan dalam mengambil keputusan itu tentu harus berpihak pada murid ya Pak. Yang kedua adalah untuk kepentingan bersama. Betul. Dan kemudian yang ketiga juga harus dengan nilai-nilai kebenaran. Betul. Kebenaran universal. Bapak, terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya. Saya bisa menambah ilmu saya dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa saya jalankan sebagai seorang guru ataupun seorang pembimbing pembelajaran ketika saat pembelajaran di dalam kelas. Saya secara pribadi sebagai pimpinan memberikan pesan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan hari ini bisa tercapai. Trilema, yaitu satu putusan yang tentunya sangat efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian setelah itu baru kita putuskan. Setelah putuskan kita baru merenungkan apa yang telah kita putuskan. Nah, kita renungkan apakah sudah sesuai atau belum, baru kita refleksikan. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di level ITK Pak? Biasanya tantangan ketika saya mengambil keputusan yang masuk ke dalam dilema ITK itu biasanya kurangnya pengakuan dari tersangka itu yang membuat kasus itu yang masuk tantangan juga. Kemudian banyaknya informasi yang kurang valid. Kemudian tantangan yang kedua itu tantangan banyak orang yang tidak masuk ke dalam kategori kasus itu tapi ikut menangani kasus itu ada tantangan. Sehingga kasus itu bisa tidak terselesaikan karena banyaknya yang tidak sesuai yang ngikutin kasus itu. Itu tantangannya seperti itu. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak. Nah, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kalau secara efektif dalam kasus dilema etika ini biasanya satu opsi kita berikan, kita putuskan membawa kontra, maka kita ambil opsi berikutnya. Apabila kedua opsi pilihan ini sama-sama buntu, banyak yang kontra, maka kita ambil secara efektif keputusan alternatif yang ketiga untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Itu kita pakai opsi trilema itu. Jadi seperti contoh guru yang satu tidak menaikkan, kemudian yang satu lagi menaikkan. Kan ini satu kontra yang mungkin kita satu dilema etika yang harus kita selesaikan. Apabila opsi keduanya buntu, maka opsi yang ketiga. Kita pakai opsi yang ketiga, mungkin naik dengan syarat atau tidak naik dengan syarat. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan keenam Pak ya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya.
Biasanya kita lihat kasusnya, apakah itu kasus ringan, sedang, atau berat. Apabila kasus itu masuk ke dalam kategori ringan atau sedang, maka hari itu kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya berat, maka kita bikin jadwal yang harus menyangkut semua stakeholder sekolah, harus melibatkan semua pihak, maka itu kita bikin jadwal. Kalau kasusnya itu berat, tapi kalau kasusnya ringan, maka kita selesaikan di saat itu juga. Tentunya kita bikin jadwal. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan terkecil Bapak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Biasanya kasus ini bisa diselesaikan secara cepat. Itu yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah yang pertama adanya pengakuan dari si tersangka. Kalau dia mengakui maka selesai, mudah diselesaikannya. Tapi kalau ribet ya masalahnya tidak mengakui itu maka kasus itu makin molor berat. Kemudian yang mempermudah itu juga semuanya mendukung tuh. Kita kolaborasi, orang tua mensupport, guru-guru juga mensupport, ya yayasan apalagi juga mensupport. Itu yang membuat kita mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertanyaan terakhir Pak ya, pertanyaan 8. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika itu? Ya, makasih. Jadi tentunya suatu masalah itu pasti ada hikmahnya di balik itu. Suatu kejadian pasti ada hikmahnya. Ketika saya mengambil sebuah keputusan, maka ada satu hal yang saya ambil pelajaran. Umpama keputusan itu mengandung kontra, ya berarti itu adalah pelajaran bagi kita. Biasanya suatu keputusan pasti ada yang mendukung, juga ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, itulah pembelajaran bagi kita. Ketika saya menyelesaikan suatu masalah, setelah kita putuskan, kita renungkan kembali, kita refleksikan supaya keputusan itu bisa menyangkut, membawai, memfasilitasi semuanya tidak ada yang dirugikan. Itu adalah satu pembelajaran ketika saya mengambil suatu keputusan yang memang ada kasus termasuk dilema etika ini. Ya, itu. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk kesediaan Bapak ya meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ini merupakan satu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan ilmu ya Pak ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan, dalam mungkin nanti bisa saya terapkan juga di sekolah saya ya saat nanti dalam mengambil satu keputusan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Falah, yaitu Bapak Ali Sadikin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.